Selamat berjumpa kembali, masih seputaran tentang Microsoft Excel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi lookup. Fungsi lookup itu ada dua bagian, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Fungsi VLOOKUP ini digunakan untuk membaca tabel secara vertikal. Kalau fungsi HLOOKUP membaca tabel secara horizontal. Baik, langsung saja kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Kita akan membuat satu contoh tentang fungsi VLOOKUP dulu. Ya, kita akan membahas tentang VLOOKUP. Di sini ada kita punya satu contoh. Kita buat dulu tabel contohnya. Kemudian kita buat dulu nama kolomnya, judul kolomnya maksudnya. Oke, kita rapikan dulu. Kita buat dalam border dulu, biar kelihatan lebih rapi. Selanjutnya, kita buat tabel perbandingannya. Di sini kita buat tabel perbandingan. Kemudian kita buat kodenya. Lulusannya sarjana. Kemudian di kolom gaji sekarang kita masukkan dulu simbol rupiahnya. Mungkin masih ingat ya, kita sudah membahas di video sebelumnya. Di sini kita blok dulu sel yang mau dijadikan simbol rupiah, kemudian masuk ke menu home, format, kemudian format cell, lalu kita pilih accounting, kemudian kita di simbol ini kita ganti menjadi Rp Indonesia. Kita ganti, kita cari Rp Indonesia. Nah, ini dia. Kemudian kita klik OK. Lalu kita rapikan dulu ini. Kita rapikan ini di tengah, biar lebih rapi. Nah, baik, kita langsung kerjakan. Kita langsung kerjakan tabel VLOOKUP berikut. Dari mana kita tahu bahwa tabel perbandingannya itu adalah tabel VLOOKUP? Kita lihat. Daftarnya ini kita bacanya ini secara vertikal. Kenapa? Tabelnya ini dia diurutkan dari atas ke bawah. Jadi bentuknya vertikal. Nah, bedanya nanti dengan HLOOKUP itu susunannya itu, susunan datanya itu dari kiri ke kanan. Tabel VLOOKUP, dia susunan datanya dalam tabel tersebut secara vertikal atau susunannya dari atas ke bawah. Kalau fungsi HLOOKUP berarti susunan tabelnya itu
dari kiri ke kanan. Jadi itu perbedaannya. Jadi langsung saja kita kerjakan tabel ini. Di sini kita udah punya suatu data. Kita akan mencari lulusannya melalui tabel VLOOKUP atau tabel perbandingan VLOOKUP ini. Baik, langsung saja kita kerjakan. Nah, pertama kita masuk ke kolom lulusan dulu. Di tabel gaji karyawan, kita akan mencari nilai lulusannya ini atau isi dari kolom lulusannya ini melalui tabel perbandingannya. Caranya sama dengan VLOOKUP dalam kurung lookup value atau nilai yang dicari. Kita akan mencari nilai dari kode. Nah, kita klik dulu di kodenya, kemudian titik koma, lalu tabel array. Nah, tabel array ini artinya kode ini kita akan mencari di tabel perbandingannya ini. Nah, dari tabel perbandingannya ini kita kunci dulu dengan menekan tombol F4. Nah, artinya kita mengunci kolom dan kita mengunci baris. Nah, selanjutnya di kolom keberapakah kita mencari data di tabel array ini? Nah, kita mencari untuk lulusan. Lulusan di sini dari tabel perbandingan adanya di kolom ke-2. Berarti di sini kita masukkan 2. Lalu diikutin dengan nilai true atau false. Kita tentukan true atau false. Jadi kita masukkan sini 0. Lalu tutup kurung, kemudian enter. Kita sesuaikan. Di sini kodenya 2. Apabila dia 2 di sini, maka di tabel perbandingan kode 2 dia lulusannya SMA. Benar ya? Oke. Kalau kita tarik ke bawah, nah, jadi di sini yang satu lulusan sarjana. Kemudian selanjutnya kita cari gaji. Cara melakukannya sama. Sama dengan VLOOKUP. Untuk kode nilai yang mau dicari, kita cari di tabel array. Kunci dulu. Pada kolom, nah kolom gaji di sini di tabel perbandingan ada di kolom ke-3. Lalu tentukan true atau false. Tutup kurung, enter. Sudah? Nah, itu dia untuk penggunaan VLOOKUP. Selanjutnya, untuk HLOOKUP. HLOOKUP, tadi sudah saya sampaikan bahwa HLOOKUP ini digunakan untuk membaca tabel secara horizontal. Nah, jadi langsung saja dulu kita buat contohnya HLOOKUP. Kita buat dulu datanya. Ini kita buat di baris berikutnya. Tabel. Yap. Datanya kode, ada jabatan, ada gaji. Kemudian kita buat simbol rupiahnya dulu. Kita cari Rp Indonesia. Oke. Kemudian kita rapikan dulu ini, kita buat dalam border. Kita rapikan dulu. Nah, setelah sudah rapi, kita bandingkan. Kalau tadi itu VLOOKUP-nya dia dari atas ke bawah. Kalau HLOOKUP dari kiri ke kanan. Jadi itu bedanya ya. Nah, sekarang kita cari rumus. Kita gunakan rumus HLOOKUP ya. Kita mencari datanya itu melalui tabel perbandingan. Kita mau cari hasil jabatan sama dengan
HLOOKUP, maaf, HLOOKUP kemudian kita mencari, sebentar ya, kita lebarkan saja dulu ini ya, sama dengan HLOOKUP. Kemudian kita ambil data yang mau dibandingkan dengan tabel perbandingan ini. Kemudian titik koma, tabel array. Tabel perbandingan, kita ambil tabel perbandingannya. Lalu kita kunci dengan menekan tombol F4. Satu kali ya. Kemudian titik koma, row index. Nah, untuk kode ini kita kan mau cari jabatan nih. Berarti jabatan ini adanya di baris kedua di tabel perbandingan. Jadi kita masukkan 2. True atau false kita tentukan. Kita masukkan 0, lalu tutup kurung dan enter. Nah, jadi terdapat dia hasilnya. Begitu ya. Nah, kalau sudah dapat tinggal kita tarik. Oke. Nah, seperti itu cara menggunakan fungsi perbandingan HLOOKUP. Selanjutnya untuk gaji masih melakukan cara yang sama. Caranya sama dengan HLOOKUP. Data yang mau dibandingkan dengan tabel perbandingan adanya di A20, titik koma, tabel array, tabel perbandingan, kunci F4 satu kali. Nah, di sini F4-nya satu kali. Kalau 2 kali berarti yang dikunci itu hanya barisnya doang. Nah, di sini ditandain dengan simbol $20. Artinya simbol $20 itu baris ke 20. Nah, kita lihat baris 20 nih. Ini baris 20. Udah kan? Baris ke-20 itu adanya di J20 nih. Ini. Baris ke-20 dikunci sampai ke N22. Nah, artinya baris ke-22 juga dikunci. 20 sama 22 itu dikunci. Tapi kolomnya tidak terkunci. Dari mana kita tahu? Kita lihat huruf J dan N. Di sini tidak memiliki dolar. Itu kalau menekan tombol F4 2 kali. Kalau F4-nya yang ketiga, ya kita ulang ya. Kita ulang. Sama dengan HLOOKUP. Data yang mau dibandingkan, titik koma, tabel perbandingan, F4 satu kali. Itu artinya kolom dan baris terkunci. F4 yang kedua hanya baris yang terkunci. F4 yang ketiga berarti hanya kolom yang terkunci. Kalau kita F4 yang keempat berarti tidak ada mengunci kolom dan baris. Untuk yang kembali ke awal berarti kita kembali menekan tombol F4 sampai benar-benar kolom dan baris tersebut terkunci. Tandanya ditandai dengan simbol dolar. Sudah, kalau sudah terkunci, titik koma, kita mau cari gaji karyawan. Gaji karyawan di tabel perbandingan adanya di baris ke-3. Ya, kita masukkan 3, lalu tentukan true atau false. Kemudian tekan enter. Sudah, lalu tinggal kita tarik. Nah, jadi di sini sudah otomatis datanya sudah ada. Baik, pertanyaannya, apa jadinya misalnya kita tidak mengunci tabel perbandingannya? Nah, kita coba. Saya hapus, saya ulang. Sama dengan HLOOKUP, data yang mau dibandingkan dengan tabel perbandingan, ini posisinya tidak terkunci. Titik koma, kita mau ngambil data di tabel perbandingan pada baris ketiga. True atau false. Enter. Hasilnya benar ya. Namun, ketika kita tarik ke bawah atau kita copy rumusnya, dia tidak memiliki hasil. NA dia. Itu artinya data
di tabel array-nya atau tabel perbandingan itu tidak sesuai dengan tabel utama kita. Jadi makanya tidak menemukan hasil. Jadi makanya penting dalam penguncian tabel pada penggunaan fungsi HLOOKUP ataupun H maaf ataupun VLOOKUP atau VLOOKUP. Jadi sampai di situ paham ya? Nah, maka dari itu penting dalam penguncian sebuah tabel perbandingan. Contohnya HLOOKUP, data yang mau dibandingkan, kemudian tabel perbandingan dikunci kolom dan barisnya, dan kemudian titik koma kita ngambil baris yang ketiga. Tentunya kita harus menentukan true atau false, kemudian kita enter. Jadi kita copy rumusnya pun ke bawah, dia tetap ada hasilnya. Jadi seperti itu dia perbedaan antara VLOOKUP dan HLOOKUP. Demikian juga dalam penguncian tabel perbandingan. Baik, langsung saja kita selesaikan satu soal latihan. Kita tambahkan di sheet baru saja. Kita ketik dulu soalnya atau tabelnya. Saya buat huruf besar aja nih. Kita buat dulu nomor ruang. Nama siswa, NIS, nama ruang, nama pengawas, ya kita buat dulu bordernya. Sudah. Kemudian nah, supaya dia ini turun ke bawah, kita klik di selnya dulu, lalu kita pilih home wrap text. Nah, supaya dia itu turun. Baik, kemudian kita buat dia ke tengah, in middle. Kita buat dia bold. Ini juga tengah, in middle. Untuk tabel perbandingan VLOOKUP, tabel perbandingan VLOOKUP. Ya, tabel VLOOKUP ya. Kita masukkan dulu nomor setelah tabel VLOOKUP-nya, kita buat tabel HLOOKUP-nya. Tabel perbandingan HLOOKUP. Nah, datanya nilai, maaf, NIS ya. NIS, kemudian nilai sudah. Sekarang nama ruangnya kita akan cari dengan menggunakan tabel VLOOKUP dulu. Kita cari nama ruangnya sama dengan VLOOKUP jika nomor ruangnya 1, maka akan dibandingkan di tabel perbandingan. Kita kunci dulu tabel perbandingannya. Kemudian kita akan mengambil nama ruangnya itu adanya di kolom kedua pada tabel perbandingan. Kemudian true atau false. Sudah, lalu kita tarik. Kemudian
Nama pengawas masih melakukan atau masih menggunakan cara yang pertama tadi, sama dengan lookup. Kita bandingkan di kode pertama dulu dengan tabel perbandingan atau tabel array. Kita blok tabel perbandingannya, lalu kita kunci. Kemudian nama pengawasnya itu ada di kolom ketiga di tabel perbandingan. Lalu true atau false, enter. Kemudian kita tarik. Selanjutnya untuk nilai ujian. Nilai ujian ini di sini di tabel lookup tidak ada ya. Sekarang kita carinya di tabel lookup. Berarti kita menggunakan sama dengan lookup dalam kurung. Nis-nya itu kita cari nis-nya dulu. Sudah, ataupun kita mau bandingkan di nomor ruang 1 atau tapi di sini tidak ada nomor ruang ya. Yang ada di sini hanya nis. Jadi kita bandingkan melalui nis aja. Kemudian titik koma, tabel array atau tabel perbandingan dikunci. Setelah dikunci, titik koma, kita mau ngambil ujiannya itu di baris kedua, row index column atau row index number ya. Baris kedua, kemudian true atau false, enter. Nah, Ismail sudah dapat 55. Kalau nis yang 001 ini berarti 85. Tarik ke bawah, selesai. Dan jangan lupa file ini disimpan dengan nama file latihan 7 ya. Latihan 7 pada dokumen. Oke. Save dan sampai di sini dulu video untuk penggunaan fungsi lookup dan lookup ini. Semoga dapat dipahami. Demikian, terima kasih.